Bayangkan, seseorang hanya menagih haknya sendiri, tapi justru berakhir sebagai tersangka. Apakah ini kesalahan sistem? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang terjadi dalam penegakan hukum kita? Kembali di Suara Ruai, saya Erliana Bastian dan Abang Bulogis. Kali ini kita kupas fenomena korban yang justru menjadi tersangka dalam sistem hukum. Jangan di-skip ya. Jangan di-skip. Halo, pernah nggak sih Anda bayangin Anda jadi korban kejahatan, terus lapor ke polisi buat cari keadilan, malah Anda yang dijadikan tersangka? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas fenomena hukum yang jujur aja bikin bingung dan makin sering terjadi di Indonesia. Yuk kita langsung ke intinya. Jadi begini, Anda korban, Anda lapor, tapi entah gimana ceritanya, posisi Anda malah dibalik jadi tersangka. Aneh kan? Kedengarannya nggak masuk akal banget. Tapi ya, inilah kenyataan yang terjadi. Fenomena ini tuh bukan kejadian sekali, dua kali aja loh. Sumber analisis kita bahkan menyebutnya sebagai logika terbalik. Atau kalau mau lebih belak-belakan, logika somplak. Ya, sebuah alur pikir yang keliru di mana korban justru diposisikan sebagai pelaku. Biar kita semua paham seabsurd apa ini, kita lihat aja satu kasus nyata yang sempat jadi sorotan. Oke, kita masuk ke kasus Nabila O'Brien, pemilik restoran Bibi Kelinci. Kasus ini, ini contoh sempurna gimana skenario hukum bisa diputar balikan 180 derajat. Coba deh kita urutkan kejadian aneh ini. Pertama, ada pelanggan makan tapi nggak bayar. Wajar kan? Kalau yang kedua, si pemilik restoran ya menagih haknya. Nah, disinilah logikanya mulai bengkok. Poin ketiga, si pelanggan yang utang ini bukannya bayar, malah lapor balik atas tuduhan pencemaran nama baik. Dan yang paling bikin geleng-geleng kepala, laporan itu diproses, dan si pemilik restoran yang jelas-jelas jadi korban malah ditetapkan jadi tersangka. Saking anehnya masalah ini sampai ke telinga anggota dewan. Kutipan dari Bapak Safarudin di Komisi 3 DPR ini seolah-olah menyuarakan kebingungan kita semua. Kenapa sih aparat penegak hukum kok gampang banget menjadikan korban sebagai tersangka? Ini artinya, kekhawatiran ini bukan lagi omongan di warung kopi, tapi udah jadi masalah yang sangat serius. Untungnya, ya, kasus ini akhirnya selesai damai. Tapi, ada tapinya. Dan ini poin yang sangat penting. Penyelesaian itu baru terjadi setelah kasusnya viral di media sosial dan disorot sama anggota dewan. Ini kan jadi pertanyaan besar. Apa keadilan di negara kita sekarang bergantung pada seberapa banyak views dan shares di medsos? Jadi, kasus tadi itu bukan kejadian yang aneh sendiri, tapi sebetulnya cuma gejala dari masalah yang jauh lebih dalam. Lantas, apa sih sebenarnya akar masalahnya? Nah, analisis menunjukkan ada tekanan yang besar banget pada sistem hukum kita. Nah, ini dia nih yang menarik. Di sini kita bisa lihat ada pertarungan antara dua konsep. Di satu sisi, ada yang namanya rule of law, atau supremasi hukum. Idealnya, hukum itu adil buat semua, nggak pandang bulu. Tapi di sisi lain, ada yang namanya rule of power, atau rule of viral. Di sini, hasil kasus hukum bisa dipengaruhi sama siapa yang punya kuasa, siapa yang punya backing, atau siapa yang ceritanya paling kencang di dunia maya. Fenomena korban jadi tersangka ini ya inilah gejalanya kalau supremasi hukum kita lagi lemah. Tapi kita nggak akan berhenti di masalahnya aja. Sumber analisis kita juga menawarkan semacam resep buat perbaikan. Mari kita lihat 4 langkah yang diusulkan untuk memperbaiki sistem yang carut-marut ini. Oke, ini dia resepnya. Pertama, restoratif justice atau keadilan restoratif harus benar-benar dijalankan, bukan cuma jadi formalitas buat centang-centang di atas kertas. Kedua, perlu ada reformasi budaya di kepolisian. Mindset penyidik harus diubah supaya mereka pakai nurani dan akal sehat, bukan cuma jadi tukang ketik laporan. Ketiga, pengawasan dari luar kayak Kompolnas dan DPR harus diperkuat, plus sanksinya harus bikin jera. Dan yang terakhir, keempat, manfaatkan teknologi buat pemantauan digital yang transparan, jadi nggak ada lagi celah buat main belakang. Tapi, keempat resep perbaikan tadi, sebagus apapun konsepnya, nggak akan ada artinya tanpa satu bahan terakhir. Bahan yang paling penting, yang jadi fondasi dari semuanya. Dan inilah bahan utamanya. Analisis ini pakai perumpamaan yang kuat banget. Hukum kita butuh obat kuat, dan obat kuat itu adalah integritas. Ya, integritas para aparat penegak hukum untuk selalu berpihak pada kebenaran dan keadilan, nggak peduli siapa yang lapor atau siapa yang dilaporkan. Pada akhirnya, ini membawa kita ke satu pertanyaan penting sebagai penutup. Akankah hukum kita bakal terus loyo saat berhadapan sama kekuasaan, tapi jadi tajam banget ke korban yang cuma menuntut haknya? Atau, mampukah sistem ini akhirnya menemukan obat kuatnya, yaitu integritas, supaya bisa benar-benar berdiri tegak demi keadilan?
Jawabannya ada di tangan kita semua, dan ini akan menentukan masa depan hukum di negeri ini. Menurut kalian, apakah sistem hukum kita sudah benar-benar melindungi masyarakat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, jangan lupa like, share, dan subscribe agar diskusi penting seperti ini terus kita suarakan.